Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mempunyai kabar yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Berita tersebut saya dengar dari radio luar negeri itu. Terjadi kekosongan di Indonesia. Itu merupakan kabar sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi saya dibuka masuk Tuhan dan berbicara kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya begini, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerahnya kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum tentu menguasai sepenuhnya di Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera mengajukan rapat ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan pendapat Anda, Tuhan. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah Anda setuju? Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kesepakatan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada di dalam, silakan masuk. Mari duduk. Biar saya panggilkan Kang Masnya dulu. Siapa yang datang, Bu? Itu para pemuda, katanya ingin bicara penting. Ya, silakan dulu. Saya dengar dari istri saya, kalian ingin membicarakan sesuatu. Memangnya apa? Begini, kami ingin Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kami ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang dimana kita ketahui kekuatan militer Jepang
masih berada di Indonesia. Ini mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita sudahi saja sampai di sini karena waktu sudah malam. Sebelumnya kami minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Bung. Iya, tidak apa-apa. Silahkan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keenam orang pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda kita menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak perlu gegabah, Bung. Kita perlu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di dalam negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita dapat mempersiapkan semuanya dengan matang. Bagaimana jika nanti kalau semuanya menjadi berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Oke, sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Dan Bung Karno juga mengatakan ingin membicarakan masalah ini dalam sidang PPKI. Kita tidak boleh membiarkan itu. Betul, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Jadi kita mau kemerdekaan ini. Jangan kita biarkan bangsa lain sampai ikut turun tangan. Kita harus kemerdekaan ini usaha Indonesia sendiri, tidak boleh ada bantuan dari bangsa lain. Terus sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta dengan tujuan mengeluarkan dari Jakarta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Tapi bagaimana cara kita mengasingkan mereka? Bagaimana kalau Rengas Dengklok di suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Chudantos Bayeno. Bagaimana saudara-saudaraku, apakah kalian setuju? Setuju! Baiklah, jadi malam ini kita melakukannya. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Begini, Bung.
rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Karena Hatta, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Apa disarankan ini, Boy? Demi keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Bung Karno katakan masalah ini kita bahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI kan buatan Jepang. Coba berdirikan dulu Bung Karno dan Bung Hatta. Kami mau kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk melakukan semua ini. Kita masih perlu bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Cepat rakyat Indonesia melaksanakan kemerdekaan ini, semakin cepat rakyat Indonesia keluar dari sengsara ini. mereka berhak bebas dan sekarang satu. Tenang semuanya, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan Bung Karno dulu dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti permohonan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi kami yakin kita akan bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Tetapi apa kita yakin kita bisa melakukan semua ini? Asal kita berusaha, kita pasti bisa, Bro. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak terima proklamasi bangsa kita. Gimana, Bu? Baiklah, kita setuju. Kita akan melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Tunggu. BDW, kacamata Ambo mana, Bung?